Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak soleh-solehah, hari ini Bunda akan bercerita tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kan kita belum kenalan, jadi kita kenalan dulu ya, biar nanti ceritanya enak. Nama Bunda adalah Bunda Firda. Bunda siapa tadi? Peter. Bunda Firda. Anak-anak solih-solihah, kalian tahu tidak sebenarnya nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Kemudian pada saat Islam itu datang, beliau termasuk orang pertama yang memeluk agama Islam. Oleh sebab itu beliau diberi nama Abu Bakar, yaitu Abu adalah bapak, Bakar adalah segera atau awal-awal, karena beliau adalah orang yang termasuk golongan awal-awal memeluk agama Islam. Pada waktu itu kaum kafir Quraisy sangat ingin membunuh Rasulullah. Aduh, kok jahat banget ya mau membunuh. Kalian tidak boleh ya mempunyai pikiran-pikiran yang jahat seperti itu. Nah, kenapa sih orang kafir Quraisy tuh kok ingin membunuh Rasulullah? Karena mereka tidak suka Rasulullah menyebarkan agama Islam. Mereka tidak suka ketika orang-orang kemudian banyak yang memeluk agama Islam. Oleh sebab itu mereka ingin membunuh Rasulullah. Nah, kemudian melalui malaikat Jibril, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin untuk hijrah, berpindah dari Makkah ke Madinah. Padahal itu jaraknya jauh sekali loh, sahabat. Pada saat berjalan tuh dari perjalanan Makkah ke Madinah, Abu Bakar nih berjalannya kadang di depannya Rasulullah, kadang di belakangnya Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah bertanya nih anak-anak, "Ya Abu Bakar, mengapa engkau tuh berjalannya kok kadang di depanku, kadang di belakangku?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini berjalan di belakangmu karena siapa tahu nanti ada musuh yang menyerang atau punya niat jahat yang datang dari belakang. Sehingga kalau ada musuh yang mengejar dari belakang, aku ini ada di belakangmu. Dan aku ada di depanmu ya Rasulullah untuk melindungimu dari pengintai-pengintai yang juga punya niat jahat." Rasulullah dan Abu Bakar kan dikejar-kejar terus tuh sama tentara, sama pasukan kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Gua Thur itu di Jabal Thur atau Gunung Thur yang letaknya sekitar 7 atau 8 km dari Masjidil Haram di kota Makkah. Nah, sebelum bersembunyi, sebelum masuk, Abu Bakar masuk terlebih dahulu karena ingin membersihkan di dalam gua dan memastikan tidak ada hal-hal atau benda-benda yang nanti bisa menyebabkan Rasulullah menjadi tidak nyaman. Jadi dibersihkan tuh goanya, dari sarang laba-laba, dari hal-hal yang kemudian bisa mencelakai atau menciderai Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah diminta oleh Abu Bakar untuk masuk dan beristirahat di dalam gua. Nah, kemudian anak-anak, apa kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata Rasulullah begitu lelah, begitu capek sehingga tertidur di pangkuan Abu Bakar. Sama seperti kalian, mungkin ya tertidur di sini ya, di pangkuannya ayah atau bunda kalian. Nah, saking sayangnya Abu Bakar dan Rasulullah, Abu Bakar tidak ingin membangunkan Rasulullah. Pada saat itu, saat semuanya ternyata dikiranya sudah ditutup dengan kain atau hal-hal yang bisa digunakan untuk menutup ya, jadi biar tidak ada sesuatu yang masuk, tidak ada orang pun yang tahu kalau mereka bersembunyi di situ. Ternyata ada satu lubang yang belum ditutup dan ada binatang berbisa. Ada juga yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan bahwa binatang berbisa itu adalah ular, anak-anak. Ada binatang berbisa atau ular tadi yang hendak menggigit. Nah, Abu Bakar kan berpikir nih, aduh gimana nih, kalau ini nanti ular menggigit Rasulullah gimana? Akhirnya lubang tadi ditutup oleh Abu Bakar dengan kakinya, sehingga binatang berbisa tadi menggigit kaki Abu Bakar. Sakit sekali anak-anak. Kemudian Abu Bakar menahan rasa sakit itu, ngempet ya. Jadi
ditahan rasa sakit itu agar tidak menimbulkan suara atau gerakan sehingga Rasulullah tidak terbangun. Niat Abu Bakar tidak ingin membangunkan Rasulullah sebenarnya anak-anak. Tetapi namanya sakit gitu kan, Abu Bakar sudah berusaha menahan sekuat tenaga tapi tidak mampu. Akhirnya Abu Bakar mengeluarkan air mata sehingga air mata tadi menetes ke pipi Rasulullah yang sedang tertidur di pangkuannya. Kemudian Rasulullah bangun. Loh, Abu Bakar, kamu kenapa kok menangis? Kemudian Abu Bakar menceritakan bahwa kakinya digigit oleh hewan berbisa. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, meludahi kaki Abu Bakar yang terkena bisa tadi dan memohon kepada Allah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, sembuh deh kakinya Abu Bakar. Anak-anak, Abu Bakar itu juga orang yang sangat dermawan. Abu Bakar menginfakkan hartanya semuanya untuk keperluan agama Islam. Abu Bakar juga mempergunakan hartanya untuk memerdekakan budak-budak. Salah satu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Anak-anak, banyak hal yang kita bisa pelajari dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa aja yang bisa kita pelajari? Kita bisa mempergunakan semua yang kita punya, baik itu harta, tenaga, pikiran, atau apapun itu untuk berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan juga agama Islam. Semoga kita semua bisa meneladani cerita yang sudah Bunda sampaikan tadi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalian juga bisa baca cerita-cerita yang lain di majalah Anas. Jadi kalau belum punya, bisa minta ke ayah bundanya untuk membeli majalah Anas ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak cerita Bunda dengan sangat hebat. Semoga apa yang Bunda sampaikan ada manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kalau seandainya ada lebihnya, itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kekurangan, pasti dari Bunda, karena Bunda adalah manusia biasa. Jadi tolong dimaafkan ya anak-anak. Sampai jumpa lagi, kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang iyo.